Dajjal keluar, tidak ada satupun bumi ini yang tidak dimasuki oleh Dajjal kota-kotanya. Hanya Mekah dan Madinah saja yang Allah haramkan bisa dimasuki oleh Dajjal. Selebihnya Dajjal akan sampai ke dalam kota itu, apalagi Bandung. Mana-mana saja kota yang ada di muka bumi, pasti Dajjal akan masuk, kata Rasulullah, kecuali Mekah dan Madinah. Saat Dajjal masuk ke dalam satu kota, Nabi haramkan umatnya, jangan pernah keluar dari persembunyian kamu di dalam rumah kamu. Jadi Nabi suruh bersembunyi itu bukan dalam gua, bukan di dalam mana-mana tempat, tapi dalam rumah. Tutup pintunya, tutup jendelanya, lalu bungkus rumah itu dengan surat Al-Kahfi. Bacakan surat Al-Kahfi di dalam rumah dari ayat 1 sampai ayat 110. Selesai membaca, ulang balik. Kalau seandainya kamu masih yakin Dajjal masih ada di kota kamu, baca lagi. Rumah itu tidak akan ditemukan oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal. Rumah itu digaibkan oleh Allah. Dan juga sihir Dajjal tidak akan tembus ke dalam rumah-rumah yang mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang keluar dari rumahnya, keluar dari persembunyiannya, dia pasti akan tersedot oleh magnet yang sangat kuat yang disebarkan oleh Dajjal ketika Dajjal sampai di kota itu. Dajjal sedang menyebarkan magnetnya, hipnotisnya, sihirnya, yang menyebabkan orang-orang yang keliaran-keliaran di luar akan bersatu, bergabung ke titik di mana Dajjal berada di kota itu dan langsung sujud kepada Dajjal. Iman mereka langsung menguap dan hilang. Saat itu mereka kafir kepada Allah. Rasulullah bersabda, walaupun Dajjal sudah meninggalkan kota itu, dia masih tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Berarti siapapun yang beriman kepada Dajjal, kafir kepada Allah, ketika Dajjal sampai ke kotanya, maka sampai mati orangnya akan tetap kafir. Dan dia akan menjadi penghuni neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nabi haramkan, jangan pernah kamu keluar, jangan pernah kamu bertemu dengan Dajjal. Hai kaum laki-laki, kata Rasulullah, selamatkan istri-istri kamu, selamatkan ibu, bibi, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, tarik mereka ke dalam rumah, ikat mereka di dalam rumah. Sampai begitu Nabi perintahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang terbanyak mengikuti Dajjal dari umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Limadha? Kenapa? Karena saat itu kaum wanita paling rapuh keadaannya, baik secara fisik, apalagi secara iman. Ini ada beberapa tahun berturut-turut sejak Dukhan sampai Dajjal, paling lama 3 tahun, orang-orang pada bergelimpangan kelaparan di muka bumi. Dajjal datang, menurunkan hujan dari langit, menghidupkan hewan-hewan yang mati, orang-orang yang ada di kuburan dihidupkannya semua. Kekuatan Dajjal ini sampai-sampai kata Rasulullah, seluruh setan satu muka bumi dari bangsa jin ikut dengan Dajjal, tunduk pada Dajjal. Lah kalau setan saja ikut sama Dajjal, bisa bayangkan nggak bagaimana dengan manusia? Kekuatan apa yang dimiliki oleh Dajjal yang menjadikan setan-setan satu bumi tunduk kepada Dajjal, ikut Dajjal dan siap melayani Dajjal? Kekuatan apa yang dimiliki? Satu-satunya manusia yang pernah diberi oleh Allah izin memiliki kemampuan itu adalah Nabi Sulaiman. Dan itu karena terpaksa setan jinnya. Sementara dengan Dajjal karena sukarela.